Wajib leates verargenen Yevsin Yanmobotolakif ke Ukraina dan Rusia. Seharusnya tidak ada keraguan tentang bagaimana perdamaian yang langgeng dapat ditegakkan di Ukraina. Pada April 2022, Rusia dan Ukraina hampir menandatangani perjanjian damai di Istanbul, dengan pemerintah Turki bertindak sebagai mediator. AS dan Inggris membujuk Ukraina untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut, dan ratusan ribu warga Ukraina sejak itu tewas atau terluka parah. Namun, kerangka proses Istanbul masih memberikan dasar perdenin hingga hari ini. Draft perjanjian damai tertanggal 15 April 2022 dan komunike Istanbul tertanggal 29 Maret 2002 yang menjadi dasarnya menawarkan cara yang masuk akal dan sederhana untuk mengakhiri konflik. Memang benar bahwa 3 tahun setelah Ukraina menghentikan negosiasi, selama waktu itu Ukraina mengalami kerugian besar. Ukraina pada akhirnya akan menyerahkan lebih banyak wilayah daripada yang akan terjadi pada April 2022. Namun Ukraina eventual bedap inmeting ke staten, reverencing that international advantage. Dalam negosiasi tahun 2022, isu-isu yang disepakati adalah netralitas permanen Ukraina dan jaminan keamanan internasional untuk Ukraina. Penentuan akhir wilayah yang diperebutkan akan diputuskan seiring waktu, berdasarkan negosiasi antara pihak-pihak terkait, di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan untuk mengubah batas wilayah. Mengingat realitas saat ini, Ukraina themes rent Crimea dodes as a corner very framed flalet summerbain, western wings goth, and dakin thunder. Kesepakatan semacam itu dapat ditandatangani hampir segera dan kemungkinan besar akan ditandatangani dalam beberapa bulan mendatang. Karena AS tidak lagi akan mendanai perang, di mana Ukraina akan menderita lebih banyak korban, kehancuran, dan kehilangan wilayah, Zelensky menyadari bahwa sudah saatnya untuk bernegosiasi. Dalam pidatonya di hadapan Kongres, Presiden Donald Trump mengutip Zelensky yang mengatakan, Ukraina sedang berikan menjadi tujuh champion untuk mate perdamaian yang abadi. Masalah yang tertunda pada April 2022 melibatkan rincian jaminan keamanan untuk Ukraina dan batas-batas yang direvisi antara Ukraina dan Rusia. Masalah utama mengenai jaminan tersebut melibatkan peran Rusia sebagai penjamin bersama dalam perjanjian tersebut. Ukraina menegaskan bahwa penjamin bersama dari Barat harus dapat bertindak dengan atau tanpa persetujuan Rusia, agar tidak memberikan hak veto kepada Rusia atas keamanan Ukraina. Rusia berusaha menghindari situasi di mana Ukraina dan penjamin bersama dari Barat akan dimafirsi di perjanjian untuk membenarkan semua yang tabu dan due terhadap Rusia. Kecuali pihak Prabistan yang valid. Resolusi terbaik menurut pandangan saya adalah menempatkan jaminan keamanan di bawah otoritas Dewan Keamanan PBB. Ini berarti bahwa AS, China, Rusia, Inggris, dan Prancis semuanya akan menjadi penjamin bersama dengan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya. Ini akan membuat jaminan keamanan tunduk pada pengawasan global. Ya, Rusia bisa memveto resolusi Dewan Keamanan PBB berikutnya mengenai Ukraina. Tetapi wastaikan duwarmaim dat China dan Stuer is gedruseerd op bracemangt de get forward carried and go PBB. Mengenai penetapan akhir perbatasan, beberapa latar belakang sangat penting. Sebelum penggulingan dengan kekerasan terhadap Presiden Ukraina Viktor Yanukovych pada Februari 2022, Rusia tidak membuat tuntutan teritorial terhadap Ukraina. Yanukovych mendukung netralitas untuk Ukraina, menentang keanggotaan NATO, dan secara damai merundingkan sewa 20 tahun untuk pangkalan Angkatan Laut Rusia di Sevastopol, Crimea, yang menjadi rumah bagi armada Laut Hitam Rusia sejak 1983. Setelah Yanukovych digulingkan dan digantikan oleh pemerintah pro-NATO yang didukung AS, Rusia bergerak cepat untuk merebut kembali Crimea, untuk mencegah pangkalan Angkatan Laut jatuh ke tangan NATO. Selama 2014 hingga 2021, Rusia tidak mendorong untuk mencaplok wilayah Ukraina lainnya. Rusia menyerukan otonomi politik untuk wilayah etnis Rusia di timur Ukraina, Donetsk dan Luhansk, yang memisahkan dari Kiev segera setelah Yanukovych digulingkan. Perjanjian Minsk II dimaksudkan untuk menerapkan otonomi. Kerangka Minsk sebagian terinspirasi oleh otonomi wilayah etnis Jerman di Tirol Selatan, Italia. Kanselir Jerman Angela Merkel mengetahui pengalaman Tirol Selatan
dan melihatnya sebagai presiden untuk otonomi serupa di Donbas. Sayangnya, Ukraina sangat menolak otonomi untuk Donbas, dan AS mendukung Ukraina dalam menolak otonomi tersebut. Jerman dan Prancis, yang secara resmi menjadi penjamin Minsk II, damajo plesevtin zembre tu Yudarinin dan Amerika Serikat. Setelah 6 tahun di mana Minsk II tidak dilaksanakan, selama itu militer Ukraina yang dipersenjatai AS terus menembaki Donbas dalam upaya untuk menundukkan dan memulihkan provinsi-provinsi yang memisahkan diri. Rusia mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka pada 21 Februari 2022. Status Donetsk dan Luhansk dalam proses Istanbul masih harus diselesaikan. Mungkin kembali ke Minsk II dan pelaksanaannya yang sebenarnya oleh Ukraina, mengakui otonomi kedua wilayah dalam konstitusi Ukraina, bisa saja disepakati pada akhirnya. Ketika Ukraina meninggalkan meja perundingan, sayangnya masalah tersebut menjadi tidak relevan. Beberapa bulan kemudian, pada 30 September 2022, Rusia menganeksasi kedua oblast tersebut serta dua lainnya, Kherson dan Zaporizhia. Pelajarannya kan adalah ini. Kehilangan wilayah Ukraina sepenuhnya bisa dihindari jika bukan karena kudeta kekerasan yang menggulingkan Yanukovych dan membawa rezim yang didukung AS yang bertekad untuk menjadi anggota NATO. Kehilangan wilayah di timur Ukraina jika AS mendorong Ukraina untuk melaksanakan perjanjian Minsk II yang didukung Dewan Keamanan PBB. Kehilangan wilayah di timur Ukraina mungkin bisa dihindari hingga April 2022 dalam proses Istanbul, tetapi AS menghalangi perjanjian damai tersebut. Sekarang, setelah 11 tahun perang sejak penggulingan Yanukovych, dan sebagai akibat dari kerugian Ukraina di medan perang, Ukraina akan menyerahkan Crimea dan wilayah lain di timur dan selatan Ukraina dalam negosiasi yang akan datang. Eropa memiliki kepentingan lain yang seharusnya dinegosiasikan dengan Rusia, terutama keamanan untuk negara-negara Baltik dan pengaturan keamanan Eropa-Rusia secara lebih umum. Negara-negara Baltik merasa sangat rentan terhadap Rusia, yang dapat dimengerti mengingat sejarah mereka, tetapi mereka juga secara serius dan tidak perlu menambah kerentanan mereka dengan serangkaian tindakan represif yang diambil terhadap warga etnis Rusia mereka. Termasuk langkah-langkah untuk menekan penggunaan bahasa Rusia dan langkah-langkah untuk memutuskan hubungan warga mereka dengan Gereja Ortodoks Rusia. Para pemimpin negara Baltik juga secara provokatif terlibat dalam retorika Rusofobia yang luar biasa. Etnis Rusia sekitar 25% dari populasi di Estonia dan Latvia dan sekitar 5% di Lituania. Keamanan untuk negara-negara Baltik harus dicapai melalui langkah-langkah peningkatan keamanan yang diambil di kedua belah pihak, termasuk penghormatan terhadap hak-hak minoritas dari populasi etnis Rusia, dan dengan menahan diri dari retorika yang penuh kebencian. Waktunya telah tiba untuk diplomasi yang membawa keamanan kolektif ke Eropa, Ukraina, dan Rusia. Eropa harus membuka pembicaraan langsung dengan Rusia dan mendesak Rusia dan Ukraina untuk menandatangani perjanjian damai berdasarkan Komunike Istanbul 29 Maret dan draft perjanjian damai 15 April 2022. Perdamaian di Ukraina harus diikuti dengan penciptaan sistem keamanan kolektif baru untuk seluruh Eropa yang membentang dari Inggris hingga Ural. Resmi Jalgajista.